sesi coding atau sebenarnya bukan masuk ke codingnya. Kalau sempat kita nanti masuk ke coding. Cuma sekarang kita adalah untuk setup environment dulu ya. Jadi tahap pertama sekarang silakan dibuka kembali yang kemarin ya di aplikasi Andamio yang LMS. Kalau kemarin lupa saya taruh di chatbox biar tidak perlu nyari-nyari lagi. Silakan dibuka aplikasinya, kemudian langsung ke browse course. Jadi jangan login ya. Kalau login dia larinya nanti ke mainnet tuh. Jadi langsung masuk ke pilih ke browse course, langsung ke sini ke PBBL Plutus Project Based Learning 2025. Di sini. Nah, di sini nanti kita mulai dari yang materi pertama yaitu modul 100. Yaitu pengenalan dari program ini ya. Tapi nanti sebagian sih akan kita skip ya karena kita sudah kerjakan kemarin. Seperti untuk yang ini, untuk yang 100.1 yaitu kita membuat wallet untuk dengan menggunakan Eternal di pre-production. Ini sudah kita kerjakan kemarin. Cuma di sini akan kita jelaskan lagi bagaimana prosesnya kemarin itu ya. Jadi kita pertama kemarin membuat wallet ya. Wallet pertama kita di ini di Eternal. Dan di sini nanti kita ada bisa dicek nanti di masing-masing walletnya, apabila dibuka itu addressnya karena kemarin kita di pre-production test ya, itu akan eh, addressnya untuk alamat transaksinya. Jadi wallet kita itu adalah di depannya ada tulisannya address test satu ini, address test satu. Ini adalah alamat address kita untuk wallet kita ya. Jadi setiap transaksi kalau mau menerima dana ya, kripto itu nanti alamatnya yang diberikan adalah ini. Jadi nanti bisa dicek di menu receive di sini. Ini adalah address untuk transaksi ya. Jadi kita menerima dana kita dari wallet yang lain. Kemudian selanjutnya adalah kita untuk mendapatkan tes ADA dari pre-production. Nah, ini kita harus ke sini, ke address ini ya. Saya akan copy dan taruh di ini di chat box. Silakan menuju ke sana. Jadi silakan nanti diklik ini, dia akan langsung ke sini ya. Di accept. Jadi untuk merequest untuk tes ADA ini atau request token ya dari Vocet. Nah, ini jangan lupa dipilih di sini. Environment-nya adalah pre-production. Kemudian receive test ADA ya. Kemudian address-nya itu adalah address yang wallet kita di sini. Ini kemudian ditaruh di sini. Kemudian tinggal diklik kalau kita bukan robot, kemudian selesai, request fund, tinggal ditekan. Ya, invalid address. Kenapa ini? Oh, karena saya sudah mengirim tadi ya. Jadi saya tinggal ngecek di wallet saya harusnya sudah terima tuh. Nah, sudah masuk nih. 10.000. Silakan yang lain dicek di walletnya itu harus ada tes ada senilai 10.000. Jadi di tadi ya, ini alamatnya ini adalah ini ya, addressnya ini di copy, kemudian dimasukkan ke sini. Ntar ini tadi kayaknya belum lengkap tadi di sini. Ya ini langsung emerald robot request fund. Oh masih invalid. Kenapa ya? Ini addressnya. Oh ini dia, tinggal di copy address. Copy address.
Tinggal taruh di sini. Oke, receipt test ada, pre-production. Ya, ini harusnya, oke, sudah masuk. Ini kalau saya refresh, di ini harusnya saya dari dompet saya harusnya ada 20 ribuan harusnya sih. Atau tinggal nunggu. Biasanya waktunya agak lama. Untuk yang di sana, di kelas, apa sudah menerima tes adanya masing-masing? Apabila sudah menerima, oke, ini udah masuk ya, 20, 20 ribu. Jadi silakan dicek ya. Itu ada kriptonya ya, tapi itu adalah tes kripto aja. Jadi bukan uang kripto real ya yang bisa dibelanjakan. Gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan juga ya mengenai di Eternal ini. Jadi di sini di menu ini nih ada untuk di sini ya apa namanya tuh itu adalah nilai dari aset kita itu di sini. Kemudian juga kita di sini ada namanya kalau kita mau ngecek transaksi bisa dicek di sini di transaction. Dan ini bisa dilihat oh ada ini ada teks apa nih? Oh, itu ya kalau rate limit exit ini jadi kemungkinan besar di sana memakai WiFi ya. WiFi-nya itu gabungan. Jadi bergabung dengan yang lain. Akhirnya didetek oleh Cardano itu sebagai satu apa namanya? Satu account. Jadi yang paling aman itu tuh silakan nanti aksesnya ke handphonenya masing-masing. Jadi address yang tadi nih, address yang ini ya, yang address yang ini di copy dan dikirim ke email, kemudian dibuka untuk minta adanya itu membuka browser yang ini itu di handphone, di smartphone-nya masing-masing, kemudian di request adanya. Nanti dia bisa langsung masuk. Karena ini juga waktu kemarin waktu kita kelas yang di UGM juga sama. Jadi bagi yang mempergunakan WiFi ya, WiFi yang bersama-sama itu akan didetek oleh Cardano ya, oleh Cardano Organization ini ya sebagai satu IP saja, satu IP address. Jadi nanti yang pertama minta itu yang akan diterima, sementara yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dan berikutnya itu harus menunggu itu sekitar kalau nggak salah 1 hari, 1 hari baru bisa minta. Jadi itu sebabnya kalau bagi yang ini ya di punya smartphone bisa dibuka di smartphone untuk ini browser ini, kemudian bisa meminta request tes adanya langsung dari handphonenya masing-masing dengan mengcopy ini ya address pre-production walletnya masing-masing gitu. Oke, nah sekarang saya lanjutkan untuk menjelaskan di dalam tadi ya. Jadi di sini nanti bisa dicek ya dari transaksi. Nah ini kan tadi ada receive fund ya. Nah di sini bisa dilihat ya receive fundnya. Aksesnya ada di sini. Ini ada transaksi ID. Ini adalah fee-nya. Jadi kalau dari 10 ribu juga ada fee-nya tuh ya. Minus 0,2. Jadi termasuk kecil. Kemudian di sini juga ada data-data yang lain seperti block number. Ini yang saya cerita kemarin ya. Jadi di blockchain itu adalah pada intinya adalah sebuah apa namanya pencatatan data yang serial in sequence berdasarkan blok masing-masing ya. Dan ini transaksi saya tuh di block number ini. Dan konfirmasinya adalah di sequence nomor 14. Itu kemudian nanti di sini ada data-data yang lain. Biasanya kan bisa kita lihat metadata nih. Tapi sekarang kok yang ini tidak bisa melihat metadata ya. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah untuk transaksi ya. Sekarang untuk aset. Nanti apabila sudah eh, meminting ya untuk Andamio Access Token, cuma ini masalahnya eh, kita lihat nanti apakah bisa ya. Ini saya udah coba kemarin ibaratnya apa namanya tuh mengminting menggunakan tes ada dan itu sukses ya, sudah sukses. Ini udah saya lakukan kapan ya kita lihat tanggalnya.
Ini udah lama sekali nih saya coba mintingnya. Pak Sony, Ya, itu ada yang coba di HP tapi masih ada rate limit. rate limit apakah? Oh, coba di HP tapi ada tulisan rate limit. Ah, oke. Rate limit. Apakah sudah pernah mencoba itu tes ada sebelumnya? Belum ya? Belum pernah ya? Atau HP-nya pernah di-sharing? Di-share itu. Kalau belum, nanti begini, ada metode lainnya yaitu eh ya, bagaimana? Oh iya, kalau nyambung ke WiFi, jadi WiFi-nya di off-kan dulu. Jadi WiFi-nya di off-kan, jadi pakai ini, pakai kuota data. Jadi jangan di-connect ke WiFi handphonenya. Karena yang didetek itu adalah IP dari apa dari WiFi itu. Mas Harvey, pertanyaan bisa ditulis di chat. Jadi silakan dari smartphone-nya itu untuk connection ke WiFi-nya di off-kan dulu. Jadi pakai data ya. Nggak lama kok, nggak makan apa nggak terlalu makan data banyak kok ini. Jadi buka ininya, kemudian tinggal begitu masuk, klik, udah langsung aja apa begitu oke, langsung aja WiFi apa datanya dimatikan, pindahkan lagi ke WiFi seperti itu. Jadi sebentar aja kok itu prosesnya. Jadi nggak memakan data terlalu besar. Oke, apa? Ada yang sudah sukses untuk mendapatkan ini? Tes ada? Bila yang sudah sukses silakan pakai thumbs up ya. Atau tinggal ketik di chatbox oke gitu kan. Jadi saya udah tahu, jadi ada beberapa orang yang sudah sukses mendapatkan adanya. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya yaitu kita melakukan apa? Minting ya. Minting dan lain-lainnya nih. Oke, ya. Oke, sudah ada dua orang yang sudah oke. Jadi sebenarnya nunggu yang lain, saya jelaskan dulu ya. Di sini juga nanti ada transaksi tadi sudah, kemudian aset. Di sini aset ini nanti ada macam-macam ya, ada yang bentuk NFT atau FT. Nanti akan untuk apa sih sebenarnya FT sama NFT, nanti kita ada kelas sendiri ya untuk menjelaskan itu di minggu depan. Nanti Mas Fajar Pak akan Sony, deliver. Ya, bagaimana? ini ada yang masih kendala. Jadi Oke, jadi kendalanya? sudah wifi-nya sudah dimatikan, Mm-mm, sudah memakai HP, mm-mm. tapi masih tidak bisa menerima tes ada. Oke, oke. Itu sebenarnya banyak Apa sekali kita itunya kirim ya. aja, Pak? Oke, kalau gitu silakan supaya cepat, silakan di yang belum menerima di chat di itunya ya, yang belum menerima eh, tes ada di walletnya masing-masing bisa di ini dikirim di chat box. Jadi nanti saya kirim tes adanya dari ini, dari wallet saya nih. Saya kan ada 20.000 ada nih. Lumayan lah, bisa saya kirim ke beberapa orang nih. Silakan di ini, di chatbox ya, yang belum nerima tes ada. Sekalian kita untuk ini ya, ngetes. Kita bisa melakukan transaksi melalui ini, melalui wallet Eternal. Silakan yang belum menerima tes ada bisa di ini, di chatbox. Oke, oke ini dari siapa nih Mbak? Mbak Mutiara Setia. Oke ya, jadi begini caranya untuk mengirim kripto ke wallet itu adalah sangat sesimpel ini caranya. Jadi kita tinggal tekan send di sini. Kemudian kita masukkan address atau ada handle. Nanti ada yang saya jelaskan ya ada handle ini. Jadi ada handle ini itu adalah konsepnya kalau di Cardano itu kita bisa daripada pusing menghafalkan address yang panjang seperti ini. Nah, ini kan panjang nih. Ini cukup dengan mengetikkan ada handle-nya atau alamat ibaratnya alamat nick-nya aja. Jadi nggak perlu menghafalkan alamat address-nya ini nggak perlu. Seperti ini. Kemudian kita masukkan berapa nilainya di sini. Oke, saya kirim misalnya 2.500.
tes ada. Kemudian, oh ntar ada lagi ini. Jangan lupa ya untuk menuliskan beritanya. Nah, di sini untuk menulis berita di sini, di sini. Ini tadi untuk siapa nih Mbak Mutiara Setia ya ini. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita mau di-encrypt ini juga, ini bisa kita lakukan encrypt. Kalau yang waktu yang dulu nggak bisa, terus sekarang kita bisa melakukan encryption. Ini menggunakan Cardano ya, jadi encryptionnya bisa di-enable. Tinggal kita masukkan nanti itunya, karakternya. Seperti itu. Tapi sekarang kita tidak lakukan dulu, selesai. Kalau selesai tinggal dikirim. Bentar, ini tertutup. Ah, ini. Tinggal kita sign di sini. Sign transaksinya. Nah, di sign dia akan menanyakan ini apa namanya? Oh, kok Cardano BIM ya? Ini betul ya. Oke. Oke, tinggal ditanda tangan dan dikirim. Dan transaksi sudah terkirim, tinggal kita tunggu. Di sini masih pending. Ya. Jadi dia pada saat status pending ini dia tuh melakukan update di setiap apa di semua node Cardano yang ada. Oke, nah ini untuk yang berikutnya saya kirim lagi untuk siapa nih? Tadi Mbak Mutiara sudah. Siapa lagi yang belum? Oke, cuma Mbak Mutiara aja yang belum ya. Yang lainnya sudah berarti ya. Bagi yang belum, silakan nanti di alamat apa address itunya, address walletnya di chat di chatbox ya. Jadi bisa nanti saya kirim untuk tes adanya. Oke, sekarang harusnya sudah masuk nih. Silakan dicek ke di apa tuh Mbak Mutia ya. Ini bisa dicek di walletnya harusnya sudah ada. Dan di saya juga sudah terkurangi ya, jadi 2.500. Seperti itu. Dan kemudian juga kita bisa melakukan staking di sini. Staking di sini, ini yang ada perbedaan ya. Oh ini Pak, oke sekarang Mas Jafar Nasir. Oke Mas Jafar Nasir belum juga. Kita kirim dulu. Kita kirim 500 juga. Kemudian saya taruh di sini. Mas Jafar Nasir ya. Jafar Nasir. Terus ada. Oke. Kemudian saya sign di sini. Oke, sekarang masih pending. Silakan nanti Mas ini ya, Mas Jafar Nasir dicek. Ah, oke, sudah langsung masuk nih. Wah, lumayan cepat nih kalau yang Mas Jafar Nasir nih. Dia langsung masuk ya transaksinya. Di saya juga langsung berkurang. Oke, sip. Oke, untuk di ini ya, di Eternal ini adalah perbedaan antara wallet yang kepunyaan apa Central Exchange atau Decentral Exchange dengan wallet dari
ekosistem. Di sini adalah maksudnya adalah Cardano ya. Jadi Cardano Eternal ini adalah wallet yang dimiliki. Oke, ada yang bertanya? Ya, silakan. Kalau mau kirim harus kasih tulisan tes ada ya. Oh, oke. Ini sebenarnya begini. Ini adalah untuk pencatatan aja. Jadi supaya kita nggak bingung ya, kita ngirim ke siapa itu ya, seperti itu. Jadi untuk ibaratnya untuk kalau catatan itu untuk sebagai tertib administrasi aja sih. Tapi kalau mau dikosongin juga nggak apa-apa. Itu adalah pilihan. Seperti itu. Jadi ini untuk karena saya sih biasanya kalau ngirim-ngirim itu selalu saya kasih catatan gitu. Oh ini buat ini, buat ini. Jadi banyak kita nggak bingung. Ini itu ke siapa ya? Soalnya kan, oh Pak Harvey belum ya. Pak Harvey sudah. Oh ini ya, Pak Harvey. Oke, Pak Harvey. Oh, Pak Harvey alamatnya yang mana? Oh yang ini, yang dikirim ini ya, yang dikirim Mbak Mutia ya. Oke, saya kirim ke Pak Harvey. Apa? Mas Harvey. Oke, saya kirim lagi. Kan sini. Oke, harusnya sekarang on the way. Oke, sudah masuk ya. Bisa dicek di Mas Harvey. Jadi dananya sudah masuk harusnya. Oke, saya lanjutkan ya di sini. Jadi kalau di walletnya ekosistem atau di sini walletnya Eternal, itu kita bisa melakukan staking ya. Staking itu sama dengan seperti menabung dan itu mendapatkan interest. Jadi tabungan tapi kan dapat namanya itu kalau nabung itu kan nanti kan dananya kan bukan diputar ya, tapi digunakan di ekosistem tuh untuk menjalankan supaya ekosistem tuh menjadi lebih aman dan segala macam ya. Dan itu nanti tuh dari setiap transaksi yang ada di Cardano itu nanti ada sekian apa namanya tuh setiap misalnya saya mengirim ya dana ke A atau ke B gitu. Itu kan ada namanya tuh biaya adminnya itu ya sekian itu. Nah, itu nanti dikumpulkan tuh. Nah, dan sekian persen itu nanti tuh dikembalikan lagi ke komunitas lagi. Ya salah satunya adalah pemilik wallet gitu kan. Nah, itu dikembalikan ke pemilik wallet apabila dia itu men-staking atau menabung ya, ibaratnya naruh uang dia di ekosistem Cardano, apa di ekosistem Cardano. Cuma bedanya dengan yang di decentralized exchange ataupun di central exchange itu adalah kalau di CEX atau di DEX itu dananya itu di lock atau dikunci. Jadi misalnya kita mau nabung gitu ya, itu dananya dikunci tuh. Jadi kita harus store. Dan itu kalau dari store itu kita nggak bisa ngambil lagi tuh dananya sampai sekian jangka waktu tertentu bisa sebulan, 2 bulan, terus tahun seperti itu. Nah bedanya dengan di Cardano itu adalah dananya tidak di lock. Jadi misalnya nih, saya ada ini ya, ada punya dana 12.695 itu ya. Saya mau staking nih. Saya mau taruh di staking. Itu bisa di staking. Di staking kita mau pilih nih. Mau di stakingnya di mana nih? Ini bisa dicek ya di open pool list di sini poolnya. Nah, kita mau taruh di mana? Kita bisa milih di sini. Nanti ada itunya ya pembelajarannya untuk bagaimana sih memilih yang stake pool yang baik ya, yang ibaratnya memberikan return yang baik juga dan juga yang lebih aman gitu kan. Nah, kita ambil contoh yang mana aja lah ibaratnya. Misalnya ini, kita mau delegate ya, stake. Ntar ada yang bertanya lagi. Tapi sudah. Ini user siapa ya? User nama user bisa di itu namanya. Jadi biarkan saya nggak bisa ngirim pakai nama user ya. Bisa di ini ya di rename ya namanya. Usernya jadi apa? Ya, untuk setiap transaksi itu ada biaya admin. Cuma adminnya ya biaya kecil ya. Jadi tadi kan seperti tadi ada 0,2 ya. Ya, seperti tadi ya untuk transaksi saya mengirim apa namanya mengirim ini tes ada ini kan ada transaksinya nih ada nih 0,17 ini kan 2.500 jadi saya ngirim 2.500 plus 0,17 ada
itu dicas langsung gitu kan. Nah ini nantilah, ini kan ada beberapa orang tuh yang melakukan transaksi segala macam, nah itu dikumpulin, nanti dari Cardano Treasury itu nanti kan sebagian tuh dikembalikan lagi ke komunitas, yaitu melalui SPO. Nanti dari SPO itulah nanti didistribusi ke setiap pemilik wallet yang melakukan staking ke SPO-nya dia gitu kan, seperti itu. SPO itu seperti mining ya, konteksnya. Jadi itu yang Mas user bisa diketik namanya ya. Itu namanya siapa? Jadi bisa langsung saya kirim biar nggak mixing nanti di ininya ya. Oke. Nah, ini di staking ya. Nanti waktu pas rewardnya tuh bisa kelihatan di sini rewardnya. Kan naik turun nih. Ini berdasarkan dari persentasinya nih. Ini ada nih berarti dapatnya berapa nih? Dia kan dapat IPOK 2019, ininya 8,56 ya. Berapa tuh? Iya, 8,356. Jadi dia naik turunnya di sini. Rata-rata dia di 10 dia. Di 10 ada nih. Seperti itu. Oh, oh, ntar ini sudah ada lagi. Oke, Saka. Oke, saya masukkan tadi yang mana nih? Oke, ini saya kirim dulu ke Mas Sakanya. Oke, silakan dicek di masakannya untuk ini ya. Sekarang masih pending, harusnya sebentar lagi masuk nih. Semoga networknya tidak banyak yang transaksi ya. Kalau banyak transaksi lumayan cukup biasanya cukup lama. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke ini ya, kembali ke eh Andamio. Nah, tadi kan sudah kita melakukan ini ya, sudah mendapatkan tes ada dan juga bisa namanya mengirim ini ya, tadi mengirim apa namanya transaksi ya, mengirim apa namanya itu kripto ke walletnya masing-masing. Nanti bisa juga nanti dites ya yang ada di kelas bisa mengirim misalnya 100 ada atau 10 ada lah ke temannya masing-masing yang ada di itu. Sukses atau enggak seperti itu. Jadi paling nggak membiasakan untuk melakukan transaksi di walletnya masing-masing. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mengenai securing private key. Nah, private key ini pada prinsipnya ada dua macam ya. Nanti di apa di wallet ini. Jadi yang pertama itu yang kemarin saya tunjukkan itu dalam bentuk key phrase. Key phrase. Yang kedua itu password. Ya, passwordnya ada dua konsepnya. Yang pertama dalam bentuk PIN. Kalau dulu cuma password aja. Cuma untuk yang sekarang di Eternal ini dia ada dilindungi juga dengan PIN. Nah, kenapa kok PIN? Ini sebenarnya begini ceritanya itu. Dulu waktu setiap kali kita mau login ke Eternal itu, kita harus kalau misalnya kita baru pertama kali setup ya, itu pertama kita harus masukin dulu ini apa namanya key phrase yang 24 itu. Kemudian udah itu kita harus setup password. Nah, masalahnya bagi yang sudah usia-usia di ini ya, di atas 50 nih, kadang-kadang suka lupa tuh password, ya kan? Nah, kalau udah lupa password ini yang repot. Makanya apa? Banyak itu wallet-wallet yang akhirnya jadi ini. Kalau yang di Indonesia mungkin sebutnya tuh tabungan dorman ya. Nah, kalau sudah dorman gitu kan repot tuh. Sebentar ya, ada telepon masuk. Sebentar ya. Halo, cek, cek. Masuk nggak? Tes, tes. Halo? Ya, ya. Oke, Oh, tunggu sebentar Pak ya. Ada telepon masuk ya, sebentar ya.
Oke. Baru, maaf tadi ada telepon masuk ya. Jadi saya jawab telepon dulu karena ada masalah di lapangan. Oke, kita lanjutkan tadi sampai mana tadi ya? Jadi tadi ada pertanyaan tadi untuk yang masalah di sini di Eternal sudah tidak ada kan ya? Jadi kita bisa langsung lanjut untuk ke sini yang masalah securing private key. Jadi di private key ini di di Eternal ini itu sebenarnya cuma ada dua konsepnya itu. Yang pertama adalah key phrase untuk perlindungannya itu. Yang kedua adalah password. Cuman masalahnya perlindungan password ini waktu generasi yang sebelum yang sekarang ini ya, itu tuh pakai password dan ujung-ujungnya banyak orang yang lupa. Jadi waktu tahun lalu itu banyak yang lupa, ujung-ujungnya apa? Banyak yang wallet-wallet itu yang akhirnya ya dananya banyak besar tapi nggak bisa diakses gitu kan. Jadi seperti gimana ya? Kita punya rekening bank tapi kita lupa nih naruhnya di mana atau untuk mengambilnya itu caranya seperti apa gitu kan. Nah akhirnya ya itu jadi di bank di luang duitnya ngendon aja di ekosistem gitu kan tanpa bisa diambil seperti itu. Nah akhirnya ada ide yang kedua yaitu menggunakan yang disebut dengan yang tadi itu ya apa namanya itu tadi sen itu tadi ada tuh namanya. Nah itu namanya ada handle. Nah ada handle ini pada prinsipnya itu seperti ini seperti kita itu tidak perlu menghafalkan apa namanya alamat address ya tapi cukup nick ID-nya aja yang dihafalkan. Nah, itulah akhirnya berubahlah jadi ada handle. Jadi orang nggak perlu lagi menghafalkan apa email address atau eh, apa namanya address dari walletnya masing-masing yang panjangnya tuh sampai sampai tahu sendiri kan ini berapa nih panjangnya nih. Tuh, sampai segini kan panjang nih. Ini aja masih pakai titik tiga nih. Itu menghafalkan itu aja udah pusing kan. Seperti itu. Jadi itu mempermudah kan. Nah, kemudian generasi berikutnya lagi yaitu mempermudah supaya tidak lagi menghafalkan password, yaitu pakai metode PIN. Nah, itulah kenapa sekarang enak tuh. Begitu kita masuk, kita buka aplikasi ini, itu kita nggak ditanyakan passwordnya apa, nggak ditanyakan seperti itu, tapi yang ditanyakan itu adalah pinnya apa gitu kan. Nah kalau pin itu kan cuma tergantung kita ya, itu kan cuma angka aja ya, kadang pakai 6 angka atau 8 angka atau berapa, dan kita kemungkinan besar lebih hafal pin daripada dibandingkan kalau kita menghafalkan password gitu yang panjangnya mungkin minimal sekarang harus 12 karakter seperti itu kan. Nah itulah ceritanya bagaimana di Eternal ya di Cardano itu selalu melakukan inovasi dan improvisasi dari sistemnya untuk mempermudah para pemakainya, usernya. Seperti itu. Nah, sekarang, nah yang penting lagi yaitu adalah bagaimana kita mengamankan ini 24 key phrase ini. Karena apa? Kalau sampai 24 key phrase ini sudah bobol, itu sama dengan kita sudah tidak punya lagi apa namanya tidak memiliki wallet kita secara utuh. Karena kalau sampai ada orang yang tahu ini 24 key phrase ini, itu sama dengan sudah bisa ngebobol wallet kita. Dan ini banyak kejadian di Cardano. Di mana mereka mempergunakan sharing ya, sharing wallet, kemudian key phrase-nya dibagi-bagi tuh. Dan kemudian salah satu dari yang holdernya itu ceroboh gitu ya. Jadi naruh key phrase-nya di mana aja gitu kan. Tahu-tahu ada yang ngelihat gitu kan. Udah begitu dia nerima transaksi dari Cardano, dia harusnya dananya tuh ada dan dia distribusikan ke para membernya. Ternyata apa? Dananya itu langsung di withdraw oleh orang lain yang bukan member dari tim itu tersebut. Dan itu banyak kejadian di Cardano ya, di komunitas Cardano. Nah, itu sebabnya eh, saya kembali remind ya ke peserta yang di sini, jaga itu yang 24 key phrase-nya itu disimpan di tempat yang benar-benar secure. Nah, terus bagaimana kalau kita nggak kan nggak tahu nih, ibaratnya supaya apa ibaratnya mengingat 24 word ini. Nah, itu ada caranya tuh. Bisa terserah masing-masing ya. Ada bisa disimpan di ini, di yang namanya itu eh di ini ya, namanya di cold walletnya, bisa disimpan di situ. Atau juga bisa disimpan di ini, kita dipecah tuh. Jadi dihafal dipecah-pecah menggunakan model ini kayak kayak tree gitu ya, modelnya itu. Jadi kayak tree, kayak pohon. Jadi ini kan udah 24 nih. Jadi kita pecah tuh, jadi cabang jadi semacam cabang pohon. Jadi pecah menjadi cabang pohon menjadi 6. Nah, kalau dipecah pohon jadi cabang jadi 6 kan lebih mudah tuh. Jadi cukup kita menghafalkan 4-4 aja. Jadi 4 buat 4 apa? 4 kata, 4 kata, 4 kata seperti itu. Itu seperti itu. Itu adalah contohnya aja ya. Tapi silakan melakukan eksplorasi sendiri untuk mengamankan yang 24 key phrase itu. Karena itu sangat penting.
Oke, nah sekarang yaitu kita akan melakukan minting PBL 2024 production. Nah ini untuk bisa ke sini yaitu silakan nanti bisa masuk ke sini ke Plutus PBL 2024. Ini saya taruh di ini ya di chat box. Oke, masuk ke sini. Kemudian silakan ke live example. Kemudian ke sini ke minting application. Oh, dikunci nih ya. Bentar. Ini kok dikunci ya? Harusnya sih kemarin udah bisa masuk. Ah, ini dia. Silakan kalau yang sudah bisa masuk di info ya. Dulu. Nah, ini silakan nanti di-connect walletnya dulu. Connect wallet. Nah, ini sudah ya, sudah dipakai address test. Jadi saya ulang lagi ya ini, saya disconnect dulu. Disconnect dulu. Jadi nanti masuk ke home ini ya. Jadi ke Plutus ini 2025. Kemudian masuk ke live example. Saya masuk ke sini dulu. Harusnya sih, sudah nih. Oke. Nah, ini minting. Oke, ini modul minting. Ini started. Oke, kita masuk ke sini ya, ke minting. Ntar kita connect dulu. Jadi waktu kita masuk ke sini ke Getting Started in PPBL 2025, di sini ya, ini sudah modul 100 nih. Nah, silakan walletnya di-connect. Walletnya di-connect, langsung dia terconnect di sini. Oke. Nah, setelah itu silakan di sini ditulis namanya masing-masing. Ya, silakan ditulis namanya masing-masing. Ya, ambil contoh di sini ya, pakai nama saya sendiri. Jadi misalnya ini Gimba Labs Uno Sony, gitu kan. Oke lah, biar ada idenya seperti ini. Gimba Labs Uno minus Sony 2025. Seperti itu. Kemudian ini bisa langsung diminting nih di sini. Min my token. Oh, sebentar. Oh, namanya kepanjangan. Oke. Sini yang pendek aja. Oke, sini. Nah, dia langsung proses nih. Langsung ini kita masukin passwordnya. Ntar, ini ketutup ya. Jadi ketutupan sama ini. Ntar saya geser naik. Ini langsung saya tanda tangan. Nah, dia bilang successful minted PBL 2025 token. Sekarang kita cek di wallet kita di sini. Nah, ini kan saat ini saya menerima token nih. Ini kan ya. Nah, ini tokennya udah terima nih di PBL 2025 Sony 2025. Kita cek di transaction di sini. Ya, oke, saya sudah menerima. Dan kemudian saya cek di aset. Nah, di aset ada nih. Nih, silakan dicek ya di masing-masing. Jadi ini ada logonya ya, PBL 2024. Ini tokennya.
Oke, silakan dicek di walletnya masing-masing apabila sudah menerima. Oh, ada lagi yang belum menerima. Ini dengan Mas siapa ya? Ini address. Oke, ini dengan Mas siapa nih yang minta voucher token? Bisa ditulis namanya? Andreas, 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 Andreas. Mas Andreas ya? Ya, bener Pak. Oke, saya kirim sekarang ya. Oke, silakan dicek Mas Andreas. Oke, jadi yang sudah menerima semua ya, itu ya. Silakan yang belum mendapatkan eh ini tokennya yang untuk PBL, silakan diminting dulu. Ini ya, nih seperti ini. PBL 2005, Sony 2025, seperti ini. Silakan dicek ya di walletnya masing-masing apabila sudah menerima. Oke. Jadi token ini nanti diperlukan untuk identifikasi eh, ibaratnya ke modul-modul yang berikutnya. Jadi modul 100, modul 200 itu nanti bisa diakses karena sudah punya ini apa scaffold namanya itu scaffold token. Jadi itu kenapa kok kita harus bisa memintingnya. Oke, ini ada siapa lagi nih? Dengan Mas siapa nih yang belum lagi nih? Yang minta oh dengan Mas Yuda. Oke. Ini- Oke, sudah saya kirim ya. Oke, jadi kita sudah sekarang di masing-masing harusnya sudah punya scaffolding token masing-masing dari ini ya, dari Gimbal Labs ya. Jadi silakan dicek. Bagi yang belum, silakan dilakukan minting sendiri, self minting di sini. Oke, sekarang kita masuk ke ini, ke berikutnya, yaitu memperkenalkan ini ya, untuk PBL voucher. Tadi voucher sudah tahu ya. Jadi ini untuk mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan validator yang tadi, makanya kita yang sebutnya scaffolding NFT untuk sign in di ini apa namanya apa di program PBL ini. Oke, jadi nanti waktu pas pertama kali masuk ke apa namanya program, maka dia akan mengecek scaffolding apa scaffolding NFT-nya itu. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Eh, tadi minting ini kayaknya udah dia. Minting 2024 ini sudah. Oke, sekarang kita masuk ke smart contract nih, modul 101. Nah, di modul 101 di sini kita akan melakukan namanya instalasi ya. Mulai dari setup environment untuk keperluan supaya kita bisa eh, namanya itu menulis atau mengeksekusi smart contract di ekosistem Cardano. Nah, kalau kita melakukan setup di laptop itu akan sangat berat karena
perlu yang high end laptop ya, apalagi sekarang sudah masuk ke apa namanya hard fork yang sudah ke governance, itu akan memerlukan lagi high end computing ya, terutama dari sisi memori dan GPU. Itu kan sangat consumption sekali. Itu sebabnya sekarang kok di Cardano itu di ini ya di Andamio lewat Giba Labs itu tidak lagi eh, memaksakan ke peserta untuk melakukan setup sendiri di apa namanya di laptopnya masing-masing. Karena udah pasti banyak error segala macam ya, dan itu juga akan take time dan time consuming. Nah, sekarang itu sudah disiapkan yaitu di Demeter. Jadi ini kita akan masuk ke platform Demeter, akan saya taruh di chat box alamatnya. Jadi ini semacam AWS atau apa ya cloud ya, cloud yang di ini punya Microsoft atau apa kan banyak tuh ada cloud yang masing-masing. Sebentar ininya mana tadi? Eh, Chatboxnya kok hilang? Oh dia. Keluar. Saya taruh di chatbox. Silakan Mas ini menuju ke sini. Ah, ini. Ke Dimeter.run. Silakan ke sini. Jadi pertama kali pada saat masuk ke sini itu pertama kali bagi yang baru pertama di sini itu pertama kali harus sign in ya untuk registrasi. Silakan registrasi ya. Tapi kalau misalnya mau sudah punya Google ini, Google email ya, bisa langsung ke sign in with Google. Nanti dia akan langsung masuk. Jadi cukup nggak perlu ngapalkan terlalu banyak ya, terlalu banyak password apa segala macam. Itu ini. Jadi pertama kali setup semuanya kosong. Oke, ini saya dulu pernah bikin juga. Oh, ini ada yang running. Ya, harusnya udah saya stop. Kenapa dia masih hidup ya? Oh, enggak. Udah mati kok. Ah, tidak jalan dia. Oke. Ini. Oke. Sekarang saya akan bikin baru lagi. Namanya Givarex Gunung. Jadi pertama kali ya, eh, setelah masuk, ke sini kan masih kosong nih ya. Untuk yang baru nih, di sini semuanya masih kosong nih. Jadi nggak ada isinya. Seperti ini. Jadi tidak ada resources yang dipakai. Nah, pertama kali yang dibikin, yang dibuat itu adalah create project dulu. Silakan buat create project, Gimbal Labs, Uno misalnya. Seperti ini. Oke. Nah, sini kan masih kosong nih ya. Jadi hostingnya kemana, segala macam masih kosong nih. Tidak ada isinya. Billingnya segala macam masih kosong. Seperti ini. Nah, kemudian kita harus masukkan namanya add product. Masukin produknya apa dulu nih. Nah, di sini itu kita adalah menggunakan Cardano Node ya. Di sini ya. Sebentar, kita masuk ke sini dulu. Biar kita samakan dengan yang di sini. Oh, ini tadi sudah Pocet. Oh, bukan. Ini introduction dulu. Ah, ini dia. Ini langsung lompat atas sih langsung itu dulu setupnya dulu nih. Icon. Nah, ini ya. Jadi pertama kali ini create account, kemudian create first project. Jadi bisa langsung masuk ke sini. Nih. Jadi create first project. Kemudian kita pilih yang Cardano Node ya. Nah, ini nih.
Jadi kita pilih yang Cardano Node di sini. Kemudian tab-nya yang pre-production. Jangan mainnet ya. Kalau mainnet itu nanti larinya langsung pakai real real crypto. Jadi kita yang tidak pakai real crypto dulu, jadi pakai yang pre-production. Production yang stabil itu di versi 10.2.1. Nah, setelah ini langsung di deploy. Seperti ini. Di sini sudah, tinggal dilihat detailnya. Ya, silakan ya. Untuk yang baru, silakan di itu dulu, di setup dulu tadi. Jadi Cardano Node portnya. Oke, sudah semua ya. Jadi ini masih free ya, karena kita masih belum ini ya. Jadi kita masih free di sini. Kita pakai yang free. Jadi nggak perlu takut untuk dapat charging ya. Kita selama masih kita tidak melampaui kuotanya, kita masih bisa ini. Loh, hang ya. Bentar. Ganti lagi. Oke. Oke, sudah semua untuk setupnya. Apabila sudah, maka kita akan langsung masuk ke namanya ke starter kit ya. Nah, starter kitnya sendiri itu ada udah langsung yang starter kitnya yang ini, yang apa untuk yang Cardano. Jadi kita nggak perlu menghafalkan lagi apa namanya itu item-item yang ada di ini. Ntar ya dulu dia naruhnya di sebentar. Terusnya ada di ini. Oke, pre-production. Starter kitnya, harusnya ada starter kit di sini. Nah, ini dia. Di starter kit. Nah, ini dia. Di hosting ada di yang pre-production Cardano.
Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini ada beberapa macam nih untuk hostingnya. Jadi ada yang pakai untuk NFT image, ada icon, ada payment link. Nah, kita sekarang yang Bluetooth ya. Semoga belum dihapus nih. Kalau sudah dihapus ya kita harus ibaratnya upload sendiri masing-masing nih ke ini dia Cardano Starter Kit-nya ada nih. Ada lagi yang lain. Jadi silakan di ini ya, masuk ke nanti ke hosting ya, di hosting nanti dipilih yang Cardano Starter Kit. Nah, yang ini, start for free. Nah, langsung di hook ke Gimbal Labs Uno. Nah, seperti ini. Nanti ditunggu ya, ini dia akan ngeloading ya. Jadi ngeload semua eh, data-data environment setup-nya. Nanti kita menjalankannya bisa langsung pakai eh, namanya Jupyter Notebook atau pakai juga Visual ini Studio. Kita tunggu nanti sampai semua selesai. Ini ya nanti begitu selesai coding atau kelas, jangan lupa nanti dimatikan ya instansnya. Karena kalau nggak dimatikan dia akan counting terus tuh komputasinya. Dan takut-takutnya nanti eh, masa free-nya habis kan. Nah kalau masa free habis, udah tuh harus kena bayar tuh. Jadi nanti begitu kita selesai nanti akan saya ingatkan lagi untuk selalu mematikan ini ya, mematikan instansnya. Pak, tadi Hmm? untuk pilihannya yang mana ya, Pak? Yang Pilihannya yang ini, yang apa workspace-nya, starter, yang starter. starter. Oh ya, yang Cardano starter. Ini udah. Cara matikannya mudah. Ini kan ada tombol ini, pause nih. Tinggal di pause aja. Ada. Nah, langsung. Ya, jadi begitu nanti mau ngeran, tinggal di run aja. Oh, pantesan. Nggak ada. Ya, Gimana? paling dikit. Enggak, ini di sini. Bentar. Jadi nanti kalau kita matikan, waktu kita hidupkan lagi, dia akan restart lagi untuk bukan restart install ya, tapi restart untuk ini apa namanya merefresh data yang sudah di dalam gitu ya. Jadi dia akan lebih cepat sih dibandingkan pada waktu awal. Nanti kalau sudah online, nah kita nanti bisa langsung pakai ini. Bisa apa yang visual code-nya ini akan hidup nih, logo visual code-nya. Dan kita nanti bisa langsung masuk ke situ. Oke, Kan? udah selesai, maka tinggal klik ini aja nih, visual code. Klik. Nah, dia akan langsung masuk ke sistemnya. Itu jadi ibaratnya apa sih? Ini mempermudah ya. Jadi di Cardano kita nggak bikin supaya orang pusing. Lebih apa ibaratnya sekarang dibuatnya semuanya mudah gitu kan. Nah, ini Ulang semua dikit semua udah ya, ada di sini dari semua nih. Gini. Habis deh. Support, menu, ya, produk, terus hosting, terus salah ke workspace. Kan dari satu kita. Oke,
Oke, silakan kalau yang masih belum, kita tunggu ya. Jadi kita nggak buru-buru juga. Biar kita ngeran bisa ngoding di sini. Nah, apabila sudah, ya, nanti kan keluar nih, ada di reponya itu ya. Itu nanti ada macam-macam. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Ini dalamnya ini kan banyak banget nih item-itemnya. Jadi kita lihat di sini kan item-itemnya itu yang diinstalasi kan banyak banget nih. Ada aset segala macam ini. Kita tidak akan fokus di situ dulu. Sekarang kita akan bikin environment yang ready untuk melakukan namanya apa untuk bikin smart kontraknya. Oke. Jadi kita akan jalankan satu-satu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke ini. Nah, di sini. Jadi pertama kita cek dulu nih kabelnya dulu nih. Di kabelnya kita cek dulu nih. Nah, di sini. Oh, bentar. Oh, oke. Jadi kabel update. Kemudian enter. Jadi untuk ngecek dulu nih kabel versionnya apakah sudah sesuai dengan yang terbaru atau belum. Kalau belum maka dia akan langsung langsung downloading package-nya untuk mengupdate kabelnya itu. Jadi kabel itu adalah untuk Pak, salah satu compiler eh Haskell. Ya, Pak Sony, mohon maaf ya. ini boleh agak slow dikit. Teman-teman masih Oh, agak slow dikit. Oh, oke oke oke. masih eh, Oke, gak apa-apa. masih belum Ya. masuk ke ini via Skype-nya. Hah? Oh, sebelum masuk sini. Oke oke nggak apa. Saya balikan dulu ya ke sini. Oke, ntar. Saya matikan dulu ini ya. Saya stop dulu instansnya. Oke. Jadi tadi kan sudah selesai instalasi di hosting ya. Jadi kita udah ambil data Cardano starternya sudah tadi. Masih ada yang belum, Pak. Masih ada yang belum. Jadi cukup masuk ke hosting. Jadi tadi kan di port ya. Kita tadi kan di port sini. Jadi pertama add produknya dulu Cardano Node. Jadi tinggal tekan ini add product. Langsung dipilih Cardano Node dan pre-production stable 10.2.1. Langsung aja di deploy, deploy seperti itu. Kalau deploy nanti akan keluar seperti ini. Beberapa masih ini Pak, masih install starter kitnya. Oke, starter kit. Sekarang setelah selesai ini, langsung masuk ke hosting. Nah, ini kan ya. Ini. Nah, kita langsung add workload ya. Nah, kemudian nanti dicari yang ini, yang sebentar ini tuh di workspace. Masuk ke workspace. Nah, di sini cari yang ini, yang Cardano starter. Di Nah, sini. itu Pak, nggak ada. Oh, di sini nggak ada ya? Oh iya, ini Tadi masalahnya. kami Oke. nyarinya di situ, Pak. Pantesan, pada bingung. Oke, oke. Kalau di sini nggak ada, nggak masalah. Tinggal langsung masuk ke Demeter lagi di sini ya. Di mana tadi di eh, back ke Demeter yang di mainnya. Sebentar. Ah, di sini. Sini sih. Ke mainnya Demeter. Sebentar. Itu harusnya ada. Kok saya ada situ nggak ada ya? Sebentar. Jadi ke mainnya Demeter atau ntar ya langsung saya kasih linknya aja deh supaya mudah. Nah ini dia. Jadi di linknya. Bukan ini satu lagi kalau. Ah ini dia, starter kit. Nah ini, saya kasih linknya ini.
open di chatbox ya. Chatbox. Ih, sekarang kok malah nggak ada portnya. Bentar. Starter. Oke ya, jadi ke sini dulu, buka browser baru ya. Oke, udah ada yang ketemu. Jadi masuk ke sini ke Demeteran. Mungkin karena saya udah install jadinya malah nggak muncul. Jadi nanti browse all product, nanti ke starter kit. Nah, cuma saya nggak muncul nih ya. Di starter kit nanti itu akan muncul namanya Cardano ini, Cardano Starter Kit. Nah, nanti setelah dapat Cardano Starter Kit itu tinggal diinstal aja. Ya, emang perlu take time ya, karena bergantung dengan apa namanya itu seberapa cepat Sudah jaringannya. semua, Pak. Sudah ya, Sudah sudah aman, dapat Pak. kan ya? Sudah ya, sudah aman Lanjut kan ya? ke VS Code-nya. Ah, oke oke. Nah, sekarang kalau sudah tinggal di running aja, di run. Dia akan loading dulu. Ini adalah itu kenapa kok saya sebutkan ya kalau pakai Bluetooth sama icon itu akan apa namanya eh, Bluetooth itu lebih susah gitu ibaratnya untuk setup environment-nya aja sudah akan time consuming, apalagi nanti waktu harus bikin codingnya ya untuk smart contract. Nanti pakai icon itu akan lebih mudah untuk bikin ininya apa namanya smart contractnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah keluar ini. Langsung jangan lupa langsung dijalankan dibuka terminal yang baru ya. Bikin terminal. Tunggu sampai ngeload. Oke. Nah, langsung dicek kabelnya menggunakan kabel update. Nah, karena saya sudah melakukan update, jadi saya sudah selesai ini. Nah, untuk yang lain silakan dilakukan ini kabel update. Saya taruh di chatbox, silakan diupdate kabelnya. Ini setelah kabel update nanti ada kabel replicate. Oke, apabila sudah, nah berikutnya adalah kita melakukan replicate ya. Jadi pakai perintah ini, kabel replicate. Oke.
Kabel tutup. Kita tunggu lagi. Ini dengan resolve, kita prelude. Nanti kan keluar ini. Apa PBL always succeed. Kita cek di sini. Oh, ini masih prelude. No expose. Berarti ada yang ini nih, ada yang belum masuk nih. Harusnya itu dia ini ya. Jadi 7 modulnya itu terupdate di situ. Ini ada, tapi itu nggak apa-apa. Kita coba cek apakah sudah masuk semua belum. Ya, karena belum ada yang masuk modulnya. Oke, berartinya untuk yang modul yang tadi itu bermasalah ya, yang starter kit. Jadi dia masih datanya masih kosong. Jadi kita kembali lagi, reinstall lagi yang tadi. Jadi kita ganti pakai yang modul yang lama ya. Yang PBL 2024. Sepertinya 2025 masih belum terisi ya. Oke, jadi ini cukup langsung ditutup aja. Kemudian langsung ke sini. Saya kasih langsung linknya di sini. Ya, saya taruh di chat box. Silakan langsung diinstal yang ini, yang starter kit yang PBL 2024. Langsung di deploy aja ke Gimbal Lab Uno. Jadi tadi yang 2025 sepertinya masih bermasalah ya. Jadi belum terupdate dengan apa namanya versi yang baru. Jadi kita kembali ke pakai modul yang 2024. Tapi sebenarnya hampir sama aja sih. Jadi kita supaya lebih mudah dan lebih cepat ya. Jadi kita install ulang lagi untuk yang modul PBL-nya. Jadi menggunakan yang kita pakai yang 2024 lagi.
Linknya sudah saya itu ya di chat box ya. Jadi silakan diinstal ulang. Ini lumayan agak lama kalau yang 2024 karena yang 2024 ini sampel programnya ya untuk smart kontraknya lumayan banyak. Jadi lumayan ini akan apa namanya time consuming. Walaupun nanti kalau waktu peserta ya, waktu nanti develop aplikasinya itu kan nggak semua apa namanya smart contract masuk ya. Jadi akan juga apa bisa menjadi lebih cepat kalau nanti waktu develop yang sendiri ya. Jadi tanpa menginclude beberapa aplikasi yang lain yang tidak ini yang tidak relevan. Oke, sambil nunggu instalasi, kita bisa juga langsung melihat si ininya, apa si source code-nya ya. Seperti apa sih kok lama gitu ya installnya? Nah, karena ini dalamnya nih seperti ini. Programnya lumayan banyak di sini source-nya ya. Nah, ini ada untuk secret number, ada lagi yang PBL. Yang PBL lumayan ini ya. Ini ada sebentar ya, ada contributor token. Ini programnya semua ada di sini semua nih. Nah, tugasnya nanti yaitu silakan membuat program dengan Plutus, tapi ibaratnya dengan kombinasi tugas matematika yang kemarin tuh. Misalnya nih ya, saya kasih contoh untuk minting atau bukan minting ya. Ada lagi yang lain itu hmm, secret number policy. Ntar ada yang dengan format matematika tuh. Ntar atau always succeed kan validator sepertinya ya. Nah ini di ada if conditionalnya atau bisa langsung lihat gitar ya, kita lihat apa sudah selesai belum. Ini yang mana nih? Oh ini yang small. Ntar saya matikan dulu yang ini Pak supaya Sony, tidak. Ya, bagaimana? kita ada sedikit kendala teknis. Ah, Dia nggak muncul di OHP. apanya tidak muncul? Layar Pak Sony tidak muncul di layar OHP. Di, Oh, oke, ntar saya stop dulu. Saya share screen apa? Saya share ulang lagi ya. ya, Oke, sebentar. kendalanya bukan di Pak Sony. Oh, ya, Ini kayak sebenarnya jaringannya deh kayaknya sih. Kan kalau video biasa seperti itu sih. Udah mati. Ntar masukin lagi ya. Nah, ini yang ini. Ini sudah jalan ya. Sudah selesai. Sudah bisa lihat ya sekarang? Jadi kita pakai yang ini ya, yang pakai PBL 2024 ya, nggak pakai yang 2025 karena yang 2025 masih kosongan, jadi belum bisa langsung dijalankan tuh. Jadi setupnya benar-benar harus setup mulai dari scratch. Jadi ini sudah berjalan di saya. Bagi yang lain silakan ya, setelah install selesai nanti bisa langsung di ini ya dijalankan, langsung masuk ke ini ke Visual Studio-nya. Ini udah langsung yes, I trust the author. Langsung jalankan terminalnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sampai sini kita kembali cek kabelnya, kabel update.
Oke, proses update dan instalasi dari kabelnya. Oke, sudah selesai. Kemudian di replicate. Oke, sekarang lihat, bisa lihat ya ini Ouroborosnya udah dimasukkan juga. Jadi yang hard fork yang kemarin sudah masuk. Semoga tidak bikin kapok ya, karena ini baru awal aja sih. Nanti kita makin ke sana akan makin lebih mudah. Jadi ini sebagai gambaran aja sih ya, kalau kita mau bikin benar-benar mulai dari nol, kita bikin aplikasinya itu pakai server sendiri. Nah, seperti inilah effortnya. Jadi benar-benar kompleks dan juga time consuming. Jadi memakan waktu. Cuma nanti kesana apa kita akan berikan pilihan ya. Jadi nanti itu sebenarnya kenapa kok saya berikan yang dari yang paling susah nih sekarang nih ya, paling susah sampai nanti yang paling mudah tuh. Nah, nanti bisa dipilih mau pakai yang mana nanti untuk yang hackathon. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, iya. Pakai Bluetooth itu poinnya yang tertinggi tuh.
Dan nanti bisa di apa supaya tidak berat di laptop ya. Nanti bisa di deploy-nya nanti dengan di meter aja. Jadi eh, tidak perlu apa namanya memberatkan di peserta ya. Jadi untuk modulnya nanti kalau bagi untuk yang akan instalasi apa namanya hackathonnya akan menggunakan Bluetooth. Sebenarnya kalau untuk yang paling aman itu tinggal deploy pakai ini ya. Jadi ibaratnya environment-nya itu adalah pakai environment yang sudah dipakai di Bluetooth PWBL 2024. Tinggal nanti smart contract dan front end-nya, nah itu nanti tinggal dirubah aja. Smart contract ngikutin sama aplikasi punya kita seperti itu. Jadi peserta tidak perlu apa namanya download ya library dari Cardano yang banyak itu manually satu persatu. Karena apa? Kadang itu nanti dalam beberapa case itu nanti ada beberapa library itu yang tidak saling apa kompatibel tuh. Nanti akan jadi ujungnya nanti apa? Begitu di running akan banyak error tuh yang terjadi. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang PBL 2004 ini sudah dites ya di input output global dan juga di mana tuh di Gimbal Labs. Jadi memang sudah bekerja ya, sudah running well. Jadi tidak ada masalah atau konflik di ini apa namanya di library ya, masalah kompatibilitasnya. Bagi yang mau develop nanti pakai Bluetooth. Itu jadi ibaratnya yang pingin yang lebih dapat skor tinggi kan. Seperti itu. Nah, supaya mudah nanti begini strateginya. Jadi sekarang kalau bagi yang sudah punya ide itu tinggal bikin aja nanti di projectnya tuh ya. Nanti di menu yang tadi itu di Demeter itu bikin project baru. Jadi project untuk hackathon gitu kan ya. Langsung aja ini diinstal, disiapkan sama environment-nya dulu. Nanti begitu kelas ini selesai kan sudah ada idenya tuh. Dan berikut nanti ada tinggal install MSJS-nya aja kan. Udah nanti tinggal diinstal MSJS untuk front end segala macam. Udah di link aja nanti ke ini ke apa environment yang dari yang sudah ada di ini di PBL 2024. Environment-nya kan udah ready to use. Jadi sudah benar-benar sudah bekerja gitu ya. Jadi setupnya sudah nggak tidak memakan waktu yang terlampau lama karena kan hackathon sendiri kalau nggak salah waktunya cuma berapa ya 2 atau 3 minggu deh kalau nggak salah itu ya. Tinggal dilihat di itu nanti di schedule itu September ke Oktober kan ya. Lumayan cukup pendek tuh. Jadi kalau nggak disiapkan dari sekarang, terutama setup environment, nah itu tuh benar-benar nanti bikin frustasi tuh dari developernya masing-masing. Oke, ini masih belum ya. Kita tunggu dulu. Sembari yang lain juga silakan ya. Eh, tadi setelah kabel ini, kabel update, kemudian di kabel replicate ya di RPL. Ini juga dulu waktu pertama awal-awal dulu, masih di 2023, ini kita masih setup environment sendiri nih. Dan itu waktu kelas kita di Emurgo itu ya, itu mungkin bisa tanya nanti ke Mas Fajar tuh gimana tuh dulu setup environment tuh pakai laptop. Benar-benar tuh nggak semua, kadang di laptop saya itu nggak apa lolos gitu kan ya, nggak ada error. Nanti di peserta yang lain tuh bisa ada tuh yang error ini, error itu segala macam. Nah, akhirnya apa?
harus ada di downgrade nanti itunya apa namanya library-nya. Ada lagi masalah lagi yang lain seperti itu. Nah, inilah akhirnya dari Gimbal Lab sama input output global meneri itu ya dapat masukan kan dari kita itu, terutama waktu kesulitan apa peserta ya untuk ngikutin karena banyak sering error di environment-nya. Akhirnya itu mereka bikin nih. Jadi benar-benar yang sudah package yang sudah ready to use, yang sudah dikompil ibaratnya nggak ada masalah di kompatibilitas gitu. Jadi bisa dipakai di ekosistem gitu kan. Dan itu pun nggak selesai sampai di situ. Jadi kerjasama dengan Demeter ini kan. Jadi eh, bisa langsung di setup di cloud mereka dan itu free ya, bebas ya. Jadi bisa digunakan terutama untuk yang bikin prototype-prototype ya. Baru nanti waktu pas kita mau scale up aplikasinya, nah itu baru nanti menggunakan berbayar ya sesuai dengan penggunaannya masing-masing seperti itu. Itu historinya kok sampai dibikin seperti ini ya. Jadi udah starter kitnya sudah ada, untuk ininya environment setupnya sudah ada seperti itu. Itu apa ceritanya seperti itu dulu sampai sekarang ini. Dan yang tadi yang PBL 2025 sepertinya belum siap ya, belum disiapkan. Jadi tadi masih kosongan tuh isinya, masih nggak ada isinya, masih sampai baru prelude aja. Tapi untuk yang 2024 itu sudah ada 7 modul di dalamnya itu. Tinggal nanti kita mau panggil yang mana, yang modulnya itu. Jadi waktu nanti development, nanti tinggal modulnya yang mana yang mau dipakai sebagai aplikasi. Nah itu tinggal dimodifikasi aja sama kita dengan algoritma smart contract kita sendiri. Seperti itu. Selebihnya ya sudah tinggal front end nanti pakai pakai Mesh.js atau pakai UI UX yang lain juga bisa, nggak apa-apa. Pakai misalnya pakai apa nggak mau yang berat, ya udahlah. Biasa pakai HTML boleh, pakai React.js boleh, pakai yang lain juga boleh. Jadi nggak ada batasan ya. Yang penting bisa ngehook atau ngelok nanti di Cardano blockchain ecosystem seperti itu. Oke, sembari nunggu, saya akan jelaskan ya. Nanti dalam sini nanti ada beberapa modulnya ya. Tetap modulnya itu ada harusnya nanti ada. Sudah masuk nih harusnya sih. Nah, ini kan ada untuk kontributor token ya. Ini sini ada Haskell-nya nih. Ada Haskell itu adalah sebenarnya adalah format untuk pemrograman dari ini. Oh, ntar nih. Oke, ntar ini saya kecilkan dulu. Nah, ini seperti ini. Inilah pemrograman smart contract untuk menggunakan Bluetooth. Ya, ini masih install ya belum selesai. Sembari belum selesai, kita coba pelajari dulu ya di sini seperti ini. Jadi seperti biasa, nanti di kalau smart contract sama seperti yang lain juga ya, seperti di nanti di Solidity habis sama juga kan ya. Kita pertama kali manggil dulu library-nya dulu. Jadi di library ini kita pertama ngambil modulnya dulu nih ya untuk contoh compiler. Jadi misalnya kita pakai modulnya modul yang mana nih? Jangan lupa ditulis nanti modulnya. Ini bisa kita bikin sendiri juga modul apa kontributor tokennya ini. Nanti akan saya jelaskan juga nanti secara detailnya seperti apa. Kemudian juga di sini adalah kita mengimport untuk Cardano API-nya dan ini menggunakan Sally ya. Sally yang masih yang lama ya. Ini nanti kita bisa rubah nanti yang baru. Kemudian ini adalah kodeknya serialize untuk menserialize kan kalau di Cardano itu smart kontraknya itu akan di apa ini kenapa nih? Waduh nggak cukup memorinya. Semoga yang lain memorinya cukup ya. Ini ada masalah di memori nih. Saya harus upgrade dulu di memorinya nih. Sebentar. Oh, oke. Preparing di workspace di Demeter ini gara-garanya itu bisa jadi memorinya atau juga dari ini, dari apa namanya? Yang kita sebut itu bisa jadi memori yang di Demeternya, yang kedua tuh dari ini ya, apa nah bandwidth di wirelessnya itu, di WiFi-nya. Bisa jadi di situ. Itu kalau misalnya kita pakai yang laptop kita itu kan lebih berat lagi tuh. Bahkan kalau kita lagi online begini, kadang-kadang bisa ngedown itu, ngedown kan apa zoom-nya seperti itu. Ini saya juga ada masalah juga nih. Itu apa? Saya juga di sini ada masalah di sini. Jadi memorinya tidak cukup. Jadi saya harus upgrade dulu ini memorinya nih. Jadi OS-nya akan langsung ngekill dari si ininya, si apa namanya, si compilernya nih ya, si tapi nggak apa lah. Ibaratnya sekarang
Karena waktunya udah mau mepet banget nih. Saya akan jelaskan ya smart kontraknya karena ini kan ujungnya nanti ke tugas ya. Jadi tugasnya nanti nggak perlu ngetes, nanti kita lanjutkan lagi ya untuk setupnya di minggu depan. Cuma paling tidak sekarang untuk bagaimana membuat smart contract itu di Plutus ya. Jadi nanti kita akan melakukan namanya import ya. Jadi sini ada serialize ya. Jadi di Cardano itu smart contract itu waktu di compile itu nanti itu di ini di serialize. Jadi datanya itu di hash, kemudian dibikin serialize gitu. Jadi hashnya itu di serialize. Nah, kenapa kok di serialize? Itu sebenarnya untuk keamanan supaya apa? Keamanan datanya itu sendiri. Jadi eh, semakin susah untuk dihack ya. di hack itu semakin susah. Itu kenapa kok ibaratnya smart contract Cardano itu paling aman di antara platform-platform yang lain karena itu sudah di hash, di serialize lagi, udah gitu dia apa? Di wrapping lagi sama dia itu. Ujungnya apa? Jadi seperti udah kayak apa ya? Sudah aman pun masih di wrapping lagi gitu, dibungkus lagi sama dia itu. Itulah menyebabkan itu menjadi lebih aman seperti itu. Kemudian selebihnya seperti qualified data ini adalah untuk soal-soal apa bagaimana dia distribute datanya ya. Ada menggunakan byte string, ada lagi pakai metode lazy atau sort. Nanti akan kita jelaskan satu-satu ya. Atau kalau saya ingin lebih detail nanti bisa di itu ya di platform yang kemarin saya share itu di Cardano ini sudah ada juga di situ. Kemudian yang lainnya adalah untuk mengenai penyimpanan data untuk yang di ledgernya. Seperti itu. Dan untuk yang ini itu adalah compilernya untuk Plutus TX ini. Ini adalah untuk compilernya. Nah, untuk bagaimana menulis smart kontraknya itu, nah itu nanti ada ini, ada beberapa apa namanya, kalau kita punya buku ya, ada beberapa item. Karena kalau di komunitas menulis buku kan nggak mungkin langsung tahu-tahu isi, tutup, selesai gitu kan nggak kan? Berarti kan ada pertama pembukaan dulu, kemudian halaman pertama apa, halaman kedua apa. Nah, sama juga nih di apa namanya di Plutus. Jadi untuk penulisan apa sintaknya atau aturan mainnya. Jadi nanti tuh ada itu nih apa penulisannya tuh seperti ini ya, ntar yang komplitnya. eh, Oh, kalau ini mungkin nggak jelas ya. Oke, yang bagusnya sih langsung di GitHub yang punya saya tuh. Itu lebih apa? Lebih enak dibacanya. Oke, kita lihat di sini di repository. Jadi nanti waktu pas kita bikin smart contract ya, selalu bikin programnya itu dalam bentuk clean ya, clean code. Nah, clean code itu artinya apa? Jadi orang yang baca itu nggak pusing, ya. Jadi yang bacanya itu nggak pusing, ya, dan juga lebih jelas. Nah, ini di sini, nah ini dia. Nah, seperti ini. Ini adalah smart contract yang dulu saya bikin ya. Jadi ini seperti ini. Jadi pertama ini dulu kita masukkan dulu untuk bahasanya ya. Jadi mailing listnya nih ya, untuk data can-nya segala macam kita masukin dulu. Kemudian yang kedua itu harus kita masukkan untuk ini dulu, masukin dependensi data environment-nya dulu ya. Ini. Ini kan saya masukkan sini ya, ada kontrol monad. Soal monad ini nanti ada di materi Haskell. Itu kalau saya di modul 9 atau modul berapa tuh ya, bisa dicek di sana. Kemudian untuk data ASIN-nya di sini. Kemudian data mapping, kita masukin ini. Ini sebenarnya ini apa? Untuk yang Pak kedua ini adalah Sony, mengenai ya. sebentar Pak, ini ada kendala teknis, suaranya nggak Untuk keluar. oh ya, suara saya atau suara yang di mana? Suara saya ya? Oke, sudah kembali Pak. Oh, sudah ya. Oke. Mungkin karena ini Pak nih. Sony, Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Farhan, apakah sudah sempat dibaca Pak? pertanyaan yang mana nih ya? Ini kan tadi kan untuk Ada, berapa lama preparing workspace ini kan, bukan? ya, oh ya, just sudah. Sudah tadi kan. Jadi untuk menyiapkan workspace ini kendalanya memang ada dua macam. Yang pertama nanti dari memori di meternya sendiri itu ya. Yang kedua kemungkinan besar itu nanti di ini di bandwidth dari wifi-nya, jaringan internetnya. Itu juga mempengaruhi juga tuh di situ. Itu. Soalnya kalau di saya sini lumayan cepat juga sih. Cuma kadang-kadang ya itu juga lama juga kan ketemu error juga tadi tuh. Nah itu disebutkan situ kan seperti ini tadi disebutkan nama dia bahwa saya memorinya kurang nih di sini. Bentar ya. Jadi saya perlu upgrade di sini. Nah ini kan. Jadi
dia nggak bisa proses nih karena masalahnya memorinya tidak cukup. Jadi OS-nya langsung kill ya. Jadi load karena menggunakan memori yang banyak gitu kan. Jadi saya perlu lagi mengoptimize lagi item-item yang ada di sini. Jadi mungkin saya sudah ini kan kemarin kan saya lumayan bikin banyak nih untuk yang projectnya ya. Mungkin ini sudah terlalu makan banyak memori. Jadi akhirnya saya harus kill ini, harus saya delete nih project-project yang nggak perlu. Seperti itu. Oke. Nah sebelum ini ya, kan ini kan anggap kita selesai ya. Jadi jangan lupa nanti begitu selesai, ini dimatikan ya, di stop. Nah langsung di pause. Ini dia akan langsung berhenti nih. Ini untuk mencegah jangan sampai nanti billingnya ngitung. Nanti jangan sampai nanti billingnya ngitung nih. Jadi tetap kita jaga supaya dia nol. Ini kan. Jadi kita tetap menggunakan yang free ya. Jangan lupa dimatikan. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan nih soal yang smart contract. Jadi yang pertama tadi ini ya, setelah kita define dulu language-nya, mulai jadi operator segala macam. Nah, kemudian kita harus ini define modul ininya, apa namanya? Import untuk data-data yang berkaitan dengan ini, data environment ya. Itu. Kemudian juga kita perlu import lagi untuk dependensi dengan Bluetooth environment-nya. Yang seperti tadi ya untuk compiler. Nah, ini menggunakan Bluetooth TX nih ya, TX. Kemudian ada prelude, kontrak ini ya. Ini adalah untuk compilernya, termasuk dengan Haskell ini. Jangan lupa. Nih. Nanti kalau misalnya pingin lebih itu lagi bisa di langsung ke mana ke GitHub saya ya. Nanti bisa dicek di situ sebagai reference. Jadi untuk ini sebagai contoh aja ya bagaimana membuat sebuah smart contract yang clean code ya. Jadi bersih, clean. Jadi ibaratnya orang yang baca pun enak gitu, lebih jelas gitu kan. Nah, selesai ini yaitu kita juga harus mengimport namanya untuk ledger environment-nya. Jadi untuk penyimpanan datanya. Jadi ledgernya itu dependensinya apa aja. Nah, itu pertama ledger, kemudian untuk TX-nya nih ya. Kemudian constraint-nya, type of script-nya kita masukkan semua. Ini adalah untuk dependency library untuk ledger environment-nya. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah memasukkan untuk dependensi untuk playground environment. Nah, kenapa kok ada playground environment? Nah, ini adalah untuk melakukan pengetesan. Jadi sebelum kita compile ya, compile dan masukkan ke Web3 kita. Nah, itu kita harus testing dulu kan. Nah, waktu testing, nah itu kita perlu namanya import dependensinya ke ini, ke playgroundnya. Atau kalau di mana itu ya? Kalau di Solidity kan ada itu pakai remix tuh ya. Kan ada tuh remixnya untuk remix text tuh. Nah, hampir sama seperti itu. Cuma kalau eh, di mana di Cardano itu bukan di Plutus tuh bukan kayak semacam di remix tuh untuk simulasinya. Dia simulasinya tuh ada namanya dinamanya dengan sebut dengan Plutus Playground. Nah, inilah untuk supaya bisa masuk ke Plutus Playground, kita perlu mengimport ini. Jadi supaya coding kita bisa dikenali oleh si Plutus Playground. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan ini di sini. Jadi untuk functornya ya, definisi dari functornya. Jadi functor itu hampir seperti functionnya. Kita masukkan dulu di sini. Nah, kemudian ini adalah untuk setup pertama data kita ya. Jadi minimum Lovelace atau minimum crypto yang akan dipakai sebagai testing di sini. Nah, di sini kita sebutkan saya pakai di sini pakai 2 juta ntar ya ini 2 juta ya. Ya 2 juta Lovelace atau sekitar ya 2 itulah 2 ada ya. Nah, kemudian setelah selesai itu yang pertama apakah kita langsung masuk ke ini ke coding? Oh, belum, belum. Ini belum selesai sampai situ. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita memasukkan dulu nih set untuk data dari datumnya dulu. Nah, jadi kalau di ini di mana itu di Cardano Smart Contract itu ada yang sebutnya tuh dengan datum dan redeemer di sini. Nanti kita akan jelaskan ya detailnya lagi. Ini waktunya udah mepet banget jadi harus agak cepetin ya. Jadi untuk data datum kita masukin ya ini termasuk dari baseline segala macam data-datanya ini termasuk pinnya, reward amount segala macam kita masukin. Ini adalah untuk variabelnya ya. Jadi baseline itu pakai integer, ini semua pakai integer. Kemudian pakai beneficiary ini pakai alamat ya. Jadi alamat dari uh, walletnya. Kemudian sama juga untuk yang redeemer. Cuma redeemer ini itu adalah untuk merilis ya, merilis ibaratnya reward atau ibaratnya dana yang ditahan supaya bisa dirilis ke on-chain. Itulah yang disebut dengan redeemer. Nah, redeemer ini adalah
sini ada file ini kan untuk value dari ini kan kredit account-nya sama IRF sama PIN-nya. Nah, ini semuanya integer. Nah, ini baru setelah selesai semua ini, baru kita masukkan nih untuk formulanya untuk bisa ngerilis ya, untuk bisa ngerilis. Nah, di sini adalah formulanya nih yang saya kemarin saya sebutkan untuk matematikanya ya. Nah, ini. Jadi si si carbon emission ini di mana datanya itu amount-nya itu bisa kripto dengan token itu akan dirilis apabila memenuhi ini. Jadi yang pertama ini ya trace if false ya. Jadi yang pertama itu apabila target emisinya, jadi emisi karbonnya itu tidak terpenuhi, kemudian dikurangi dengan deposit on hold ya. Ini ya. Jadi apabila itu dia tuh tidak memenuhi target emisi sama deposit yang di on holdnya, itu formulanya adalah ini. SSBT dikali dengan SRF itu harus lebih besar dari ini karbon kredit dikali dengan IRF-nya. Ini nanti apakah SBT dengan IRF itu nanti ada tuh di depan itu. Ada keterangannya di situ. Dan kemudian ini adalah kalau kita dan ini kan ada dan ya. Jadi N. Jadi kalau misalnya ini anggaplah ini terpenuhi, tapi ternyata PIN-nya itu salah dan dia nggak akan itu juga nggak akan dapat apa nggak bisa dirilis juga dananya. Kemudian ini ada NN lagi kan dan juga dia apabila alamatnya itu alamat signet apa si beneficiary-nya itu tidak cocok, dia juga tidak bisa dirilis. Jadi si dana sama apa si kriptonya sama dengan NFT-nya itu hanya bisa dirilis apabila si karbon ini ya si emisinya itu sudah terpenuhin, karbon kreditnya sudah terpenuhin dan juga dia harus memenuhi PIN code-nya harus sama dan juga alamat address-nya harus sama. Itu bisa dia baru bisa dirilis. Nah, itu kemudian nanti ini bagaimana cepat proses wrapping-nya. Nah, di sini ya. Nah, proses wrapping itu di sini. Wrapping. Tuh, wrapping itu di bawah kalau salah. Ah, ini dia. Ini untuk kontraknya. Lihat ini untuk rilisnya dia di Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi nanti ya ini yang tadi karbon kreditnya sudah terpenuhi dan juga dia sudah apa PIN-nya sudah benar dan alamat si apa namanya alamat dari walletnya sudah betul, maka dia akan mendapatkan ini nih. Jadi congratulations. Jadi tahun ini kamu sudah mencapai apa karbon kredit emissionnya itu sekian ton ya. Dan ini didapatkan dari berapa nilainya dari validation ini ya carbon credit emission dikali dengan target IRF value. Ini value-nya dan kemudian juga dia akan mendapatkan lagi nih. Ada log-nya lagi tuh. Jadi carbon credit reward-nya akan dikredit ke alamat kreditnya ya dengan alamatnya ini untuk target year below sense target value. Seperti itu. Nah, untuk yang IRF detailnya seperti apa nanti sebentar ya kita kembali ke ininya ke main-nya dulu. Itu ada di sini. Nah, ini. Jadi arsitektur segala macam ya cara kerjanya seperti apa, backgroundnya seperti apa ada di sini semua. Nah ini, dan ini sudah berjalan ya. Nah ini adalah formulanya yang tadi ada SBT kan ya, CCB dikali IRF. Jadi IRF itu adalah emission reduction factor, seperti itu. Ini yang saya sebutkan tadi dengan format matematika itu tadi di smart contract. Nah nanti silakan tugasnya bikin smart contract. Salah nggak apa-apa, cuma paling nggak konsepnya sudah tahu gitu. Kalau untuk yang lebih apa ibaratnya untuk ingin apa ibaratnya melihat seperti apa formulanya segala macam bisa bisa lihat juga di sini di smart contract yang saya bikin di sini. Kalau ini udah kerja ya sudah berjalan. Ini udah walaupun masih versi yang pertama ya, kalau versi yang terbaru itu lebih kompleks lagi karena melibatkan beberapa multi signature ya. Tapi paling nggak di sini peserta bisa ngelihat ya di sini bagaimana format matematika itu berada gitu kan di sini. Ini adalah format matematikanya. Jadi SBT sama ISRF apa IRF-nya itu dikali itu tidak boleh apa lebih besar sama dengan dari ini validasi dari
carbon credit validate carbon credit dikali dengan validate IRF-nya. Ini adalah formula matematikanya di sini. Nanti kalau untuk yang tertarik, oh bisa nggak kalau finance? Oh bisa, bisa sekali. Nanti bisa di itu aja di apa namanya dikembangkan lagi. Jadi nggak bukan cuma untuk kalau ini kan untuk carbon credit ya, bisa juga untuk dikembangkan untuk yang lain. Bisa untuk yang finance. Kalau tertarik dengan finance ada lagi misalnya tertarik dengan untuk agrobisnis atau untuk yang apa perbankan atau hal-hal yang lain, misalnya untuk kedokteran juga bisa. Bahkan untuk yang kemarin yang terbaru saya buat itu untuk kesehatan ya. Jadi yang kesehatan itu nanti data yang di sini itu verifikasinya bukan bukan ini, tapi dia membandingkan pertama data ECG, kemudian data temperatur dan segala macam tuh. Ada 5 item tuh, dan itu di formulanya makin 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 jelimet, makin pusing. Seperti itu. Itu seperti itu ya. Dan ini masih ada 2 menit. Apa ada pertanyaan? Oh ada, langsung nih ada yang bertanya nih. Kita buka dulu apa pertanyaan. Oh iya, tugasnya sudah ada di grup WA ya. Sudah ada di grup WA. Dan kalau ingin lihat seperti apa sih aplikasinya yang sudah ada yang berjalan, ini saya kasih bonus nih. Paling nggak sudah ada melihat ini ya. Ntar saya share screen dulu. Ini ada video eh menitnya pendek aja, tapi paling tidak bisa ada gambaran seperti apa. Nah, ini sini dari hiburan ya. Hiburan dulu hari Sabtu. Electric haze in the midnight glow. Feet like waves that Jadi ebb di sini and flow. aplikasinya City lights on with pergunakan quiet AI dan juga grace. We move like ini ya stars in outer decentralized network ya. space. Jadi pakai blockchain juga. Velvet skies stretch far and wide. Echoing beats our hearts can't hide. Chromatic dreams under silver beams. We're lost in rhythm, stitched with seam. Let's dance till dawn in a neon sea. Time dissolves where we're meant to be. Nah, data ini di lock juga di off-chain ya. Boundless whispers through the air. Every spin feels beyond compare. Shadows paint the world in Nah, data analitik ini merupakan kombinasi dari data-data yang kita simpan di off-chain. silent drums keep Jadi kita lakukan langsung data analitik ya, our souls aligned. yang digabungkan dengan pipeline ini. Dan juga nanti ada di knowledge base juga. Bend and fold, flashes weave stories untold. Endless motion, no control. Our separate lives Nah, ini datanya. Ini termasuk image dan semua. Dan ini udah kita taruh di on-chain ya. Ini data-data ini kita taruhnya di IPFS. Nanti akan keluar CID-nya. Nah, baru nanti CID-nya itu dikombine dengan data-data yang lain. Dan itu nanti baru kita masukkan di on-chain. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dapat ide ya. Oke. Waduh, kelebihan lagi 2 menit.
Ada pertanyaan? Jadi tugasnya untuk minggu depan itu ya udah termasuk dengan yang tadi. Jadi sebenarnya kalau nanti udah bikin di high school itu tinggal ditambahkan sedikit aja itu item-itemnya sehingga menjadi smart contract. Nah, untuk contoh smart kontraknya nanti bisa dilihat di ini di apa namanya di GitHub saya tadi ya. Jadi saya taruh di sini di chatbox kalau untuk yang apa ingin lihat contohnya nanti bisa bikin sendiri dikembangkan masing-masing berdasarkan dengan ini. Nah, itu ya. Dan juga termasuk yang di Haskell juga ada boleh. Nanti tinggal masuk ke GitHub itu, nanti ada semua tuh, ada di situ semua tuh. Ada codingnya semua bisa bisa jadikan referensi ya. Paling nggak mau bikin seperti apa untuk idenya. Jadi dikembangkan mau bikin apa nanti, terutama untuk hackathon-nya. Oke. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya sekian dulu. Atau dari ini, dari DevWeb3. Baik Pak, terima kasih Pak Sony waktunya. Ini Ya, sama-sama. teman-teman bisa kontak Pak Sony kan kalau semua ada pertanyaan soal PR-nya. Iya, betul. Bisa langsung ke saya atau nanti bisa kontak ke Mas Fajar juga ada di sana tuh, Mas di Fajar, Jogja. oh ya oke. Ya, Oke, thank you waktunya Pak. Sampai ketemu minggu depan. ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.